the blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Apakah hari ini hasrat dari psikopat kalian sudah terpenuhi? Kalau belum, mungkin di video ini hasrat dari psikopat di dalam diri kalian akan bangkit kembali. Karena kita akan melanjutkan serial film dari Wrong Turn, yaitu Wrong Turn yang keempat. Sebenarnya kemarin saya mau melanjutkan video Wrong Turn yang keempat ini ketika like-nya sudah banyak. Tetapi nggak apa-apa lah, biarpun like-nya masih sedikit, kita tetap melanjutkan film Wrong Turn yang keempat ini. Tapi kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kalian bisa mendapatkan lebih banyak asupan dari film-film psikopat dari channel ini. Oke teman-teman, daripada banyak bacot, kita langsung aja bahas film Wrong Turn yang keempat. Seperti Wrong Turn yang pertama, di Wrong Turn 4 ini kita kembali diperlihatkan dengan 3 psikopat bersaudara, yaitu Three Fingers, Sawtooth, dan One Eye. Dan kita akan dibawa pada saat mereka bertiga ini masih menjadi 3 psikopat kecil. Dan film Wrong Turn yang keempat ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan film Wrong Turn yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan seperti biasa, siapin mental kalian, jangan menonton sambil makan dan duduk dengan rileks, karena film ini sedikit menegangkan. Oke, sekarang kita akan langsung aja bahas ke alur ceritanya. Enjoy the video. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah sakit jiwa pada tahun 1974, dan rumah sakit ini berada di bagian West Virginia. Kemudian ada dokter dan seorang wanita yang sedang ingin mengecek para pasien di rumah sakit itu. Kemudian si dokter mengatakan ada 3 pasien yang memiliki genetik yang aneh akibat perkawinan sedarah. Dan tiba-tiba wanita itu dijambak oleh salah satu pasien di sana. Dan ternyata secara diam-diam pasien yang bernama Bobby ini mengambil jepitan rambut milik wanita itu. Tetapi si wanita ini tidak menyadarinya. Kemudian sampailah mereka berdua di tempat 3 psikopat bersaudara ini. Dokter itu menjelaskan mereka ditemukan oleh seorang wanita tua ketika mereka sedang memakan orang tuanya sendiri. Di dalam sana ada Three Fingers. Di sana dijelaskan kenapa jarinya ada 3, karena 2 jari lainnya sudah dia makan sendiri. Kemudian di sana ada One Eye. Dan kenapa matanya cuma 1? Karena dia sudah mencongkel matanya sendiri menggunakan garpu. Dan satu lagi ada Sawtooth. Di sana mulutnya tertutup karena giginya sangat tajam dan berbahaya, dan mungkin juga karena mulutnya bau terasi. Dan dokter itu juga mengatakan mereka bertiga lah yang paling berbahaya di sini. Kemudian pasien yang bernama Bobby yang mengambil jepitan rambut tadi, secara diam-diam dia mencoba untuk membuka selnya menggunakan jepitan rambut itu. Tapi karena si Bobby ini terlalu cupu dan tidak memiliki pengalaman, sehingga dia pun kesusahan untuk membuka sel itu. Kemudian Three Brothers yang melihat Bobby kesulitan membuka selnya, mereka pun meminta jepit rambutnya. Dan tentu saja karena mereka ini sudah banyak pengalaman, kalau masalah cuma untuk membuka sel, itu bukan halangan bagi mereka. Penjaga yang mengetahui ada sel yang terbuka, dia pun langsung masuk dan mengeceknya. Dan ketika penjaga itu masuk, penjaga itu pun langsung menjadi santapan bagi 3 psikopat bersaudara ini. Lalu kemudian One Eye membuka semua selnya, dan semua pasien di rumah sakit itu terbebas dari sana. Dan seketika terjadi kekacauan di rumah sakit jiwa itu. Dan kemudian wanita yang dijambak rambutnya tadi menjadi korban pertama kesadisan dari 3 psikopat bersaudara ini. Dan dia pun tewas disetrum dengan listrik bertegangan tinggi. Kemudian korban selanjutnya adalah si dokter. Dia dibunuh dengan cara kaki dan tangannya ditarik hingga putus. Disinilah awal kesadisan dari 3 psikopat bersaudara ini. Psikopat hutan West Virginia is back. Singkat cerita, melompat ke tahun 2003 di sebuah kampus yang bernama Western University. Kemudian kita diperlihatkan dengan beberapa pasangan yang sedang melakukan Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Lalu datang temannya yang bernama Kenia.
untuk menyuruh mereka bergegas karena sudah ditunggu oleh yang lain. Rencananya mereka ini mau jalan-jalan santai di tengah salju, dan mereka mau menginap di kabin milik salah satu teman mereka. Untuk nama-nama dari para remaja ini mungkin nanti kalian akan tahu sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. Badai salju pun menghalangi jalan mereka, sehingga mereka tidak bisa bergerak dari sana. Lalu mereka melihat ada sebuah bangunan tua. Daripada mereka mati kedinginan di sana, mereka pun menuju ke bangunan tua itu, sambil menunggu badai saljunya hilang. Ketika sampai di sana, mereka pun menghangatkan diri di perapian. Kenya mengajak mereka beristirahat, dan keesokan harinya mereka akan melanjutkan perjalanan. Tetapi pria yang bernama Vincent mengajak mereka untuk mengeksplor gedung tua ini. Kemudian mereka menemukan kantor kepala staf di rumah sakit jiwa terbengkalai itu. Ketika mereka memeriksa ruangan itu, mereka menemukan beberapa dokumen serta foto-foto orang aneh yang pernah menjadi pasien di rumah sakit itu. Kemudian di depan halaman rumah sakit itu, kita melihat ada Three Brothers yang sedang menyeret manusia. Tentu saja manusia itu akan menjadi stok bahan makanan untuk mereka. Kembali lagi ke para remaja ini. Ketika mereka sedang chill santai-santai di perapian bersama pasangan mereka, kecuali si Keina yang masih jomblo. Kemudian Vincent sama pacarnya mau nyari kamar untuk mereka tidur. Dia mengajak Keina untuk mencari kamar biar si Keina nggak stres jadi nyamuk di sana. Ketika mereka sedang mencari ruangan untuk tempat tidur, tiba-tiba di depan mereka seperti ada bayangan hitam yang lewat. Tentu saja itu bukan genderuwo, pocong, kuntilanak, dan kuyang. Kemudian Vincent dengan jiwa laki mencoba untuk memeriksa bayangan yang lewat tadi. Ketika dia masuk ruangan, terdengar teriakan dari si Vincent. Kenya dan Jenna yang panik langsung menyusul Vincent masuk ke ruangan itu. Lalu tiba-tiba, ternyata si Kevin cuma ngeprank mereka berdua. Kemudian mereka bertiga pun kembali ke rombongannya. Si Kenya yang masih kesal karena diprank oleh si Vincent, dia menyuruh Vincent untuk mengecek generator agar lampu di gedung itu bisa dinyalakan. Lalu Vincent pergi ke ruang generator dan berhasil menghidupkan lampu di sana. Ketika lampu sudah menyala, mereka pun melanjutkan pesta mereka dengan menari bersama. Tetapi mereka tidak mengetahui kalau kaca di ruangan itu memiliki dua sisi, dan terlihat One Eye sedang memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Selesai berjoget, mereka pergi ke sebuah ruangan seperti ruangan bioskop atau ruangan teater. Mereka pun menyetel gulungan film yang ada di sana. Terlihat filmnya tentang terapi para pasien yang ada di rumah sakit jiwa itu. Di sana ada si One Eye yang masih kecil sedang diperiksa oleh si dokter. Setelah para remaja ini melakukan kegilaan mereka pun beristirahat agar besok dapat melanjutkan perjalanan. Tetapi si Vincent yang tidak bisa diam, dia terus mengelilingi tempat itu. Ketika si Vincent sedang berkeliling, dia melihat ada seorang pria yang sedang duduk. Ketika dia mendekati pria itu, ternyata pria itu sudah menjadi mayat. Lalu kemudian, ternyata itu adalah jebakan dari para psikopat ini. Kemudian mayat Vincent pun langsung dibawa. Keesokan harinya si Jenna, pacar si Vincent, dia kebingungan karena Vincent tidak ada di kasurnya. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi teman-temannya yang lain juga tidak mengetahui Vincent berada di mana. Lalu Kenya memutuskan untuk membagi dua kelompok untuk mencari Vincent si pria beban. Singkat cerita, Daniel dan timnya menemukan darah yang ada di kaca. Tempat itu adalah tempat Vincent menemukan mayat seorang pria. Di sisi tim lain, Jenna masuk ke salah satu ruangan. Ternyata ruangan itu adalah ruangan pemotongan. Terlihat juga seperti dapur. Di sana si Jenna melihat Vincent sedang dimutilasi oleh si Sawtooth. Si Jenna tentu saja panik dan langsung kabur dari sana. Ketika kedua kelompok ini sudah bergabung kembali, Jenna pun menceritakan semuanya. Kalau si Vincent atau pacarnya sudah tewas terpotong-potong dan akan dijadikan sop daging. Lalu tiba-tiba ada jaket yang terlempar ke arah mereka. Ketika dicek, ternyata itu adalah kepala si Vincent. Tidak sampai di sana, 3 psikopat bersaudara ini sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Wanita yang bernama Claire yang berada di posisi belakang, dia terkena jebakan kawat dari 3 psikopat bersaudara ini. Lalu kemudian pacarnya dari si Claire, yang sepertinya dia ini agak bodoh sih, dia mencoba untuk menolong Claire, tetapi dia menarik Claire dari bawah, sedangkan Three Brothers juga menarik Claire dari atas. Otomatis mereka saling menarik.
Alhasil kepala Claire putus akibat mereka saling tarik-menarik. Mereka semua pun bergegas keluar dari sana menggunakan motor salju mereka. Tetapi sayangnya motor mereka sudah dirusak oleh 3 psikopat bersaudara. Mau tidak mau mereka harus kembali ke dalam rumah sakit jiwa itu. Jika mereka kabur juga percuma saja. Pasti mereka akan mati kedinginan di luar sana. Dan mereka pun memutuskan untuk melawan para psikopat itu. Kecuali si Lauren. Dia mencoba untuk pergi dari sana dan meminta pertolongan dari para polisi. Ketika mereka sudah kembali ke dalam rumah sakit itu, mereka pun bersembunyi di salah satu ruangan. Tetapi mereka tidak bisa hanya bersembunyi dan berdiam di dalam ruangan itu. Lalu si Kyle, Daniel, dan Sarah, mereka berencana untuk mengambil senjata yang ada di basement, sementara sisanya berjaga di dalam ruangan itu. Singkat cerita, sesampainya di basement, mereka malah bertemu dengan Three Fingers yang langsung mengejar mereka. Sedangkan rombongan Kenya yang berada di dalam ruangan, pintu mereka seperti diketok oleh seseorang. Mereka kira itu adalah rombongan Kyle. Tapi ternyata itu adalah ulah si One Eye yang berusaha masuk dan menangkap mereka. Tapi untung saja mereka masih bisa selamat. Kembali lagi ke rombongan Kyle yang ada di basement. Mereka berhasil mendapatkan senjatanya. Ketika mereka ingin kembali ke rombongannya, Daniel yang masih tertinggal di belakang harus diculik oleh Sawtooth. Lalu Daniel disiksa oleh para psikopat itu. Dengan cara dagingnya disayat sedikit demi sedikit. Lalu dagingnya mereka celupkan ke kuah yang sudah mereka racik sendiri. Dan kemudian dagingnya mereka makan. Yang lebih sakit lagi, Daniel melihat para psikopat itu mukbang, memakan tubuhnya sedikit demi sedikit, langsung di depan matanya. Pada saat itu, Daniel meminta Tuhan untuk mencabut saja nyawanya, daripada dia merasakan sakit yang dia terima. Pada saat itu, si Kyle juga melihat Daniel sedang disiksa oleh para psikopat, tetapi dia tidak berani menolong Daniel. Lalu dia pun kembali ke rombongan dan menceritakan apa yang dia lihat, kalau si Daniel sudah disiksa secara sadis. Kemudian Kenya membuat sebuah rencana untuk memasukkan 3 psikopat ini ke dalam selnya. Rencana mereka pun dimulai. Dan akhirnya mereka berhasil memasukkan 3 psikopat bersaudara ini ke dalam sel yang ada di rumah sakit itu. Lalu si Kyle berniat ingin membakar 3 psikopat bersaudara ini hidup-hidup. Tetapi Kenya dengan polosnya melarang Kyle untuk membakar 3 psikopat ini. Dia mengatakan kita tidak seperti mereka. Dengan rayuan Kenya, Kyle pun tidak jadi membakar mereka. Dan tentu saja disinilah letak kesalahan mereka. Ibaratkan mereka ini hanya menunda waktu kematian mereka. Singkat cerita, para ciwi-ciwi ini sedang mencari kabel busi untuk motor mereka yang sudah dirusak oleh para psikopat, agar mereka bisa pergi dari sana menggunakan motornya. Tetapi karena mereka sudah lelah, mereka memutuskan untuk menunda pencarian dan melanjutkannya besok pagi. Si Kyle yang sedang menjaga sel dari para psikopat ini, dia tidak mengetahui kalau para psikopat ini masih menyimpan jepitan rambut milik wanita yang ada di awal scene tadi. Dan pada saat Kyle sedang tertidur, mereka pun membuka selnya menggunakan jepitan rambut itu. Dan pasti kalian sudah tahu apa yang akan terjadi kepada si Kyle. Dan seperti yang saya katakan tadi, mereka hanya menunda kematian mereka kalau mereka tidak membunuh 3 psikopat bersaudara ini. Kemudian ketika para ciwi-ciwi ini sudah tidur, si Kenya berniat ingin menggantikan Kyle menjaga sel dari para psikopat. Ketika dia mau ke sana, tiba-tiba lampu di sana mati dan suasana menjadi sangat horor. Ketika si Kenya sudah sampai ke selnya, dia melihat sel itu sudah terbuka dan si Kyle sudah menghilang. Pasti di sini Kenya sangat merasa bersalah karena dia sudah melarang si Kyle untuk tidak membunuh para psikopat itu. Kemudian Kenya memberitahu ke rombongan yang lain kalau psikopat sudah hilang di dalam selnya dan Kyle pun juga ikut menghilang. Kemudian ada seseorang yang kepalanya ditutupi dengan karung dan para ciwi-ciwi ini mengira itu adalah para psikopat.
dan mereka pun langsung menghabisi orang itu hingga tewas. Dan ketika penutup kepalanya dibuka, ternyata itu adalah si Kyle. Para cewek-cewek ini pun kembali terkena jebakan dari para psikopat itu, dan para cewek-cewek ini dikejar oleh Three Brothers. Ketika mereka mau keluar dari sana, ternyata pintunya sudah dirantai. Mereka pun pergi menuju ke lantai atas, dan mereka masuk ke sebuah ruangan. Dan ternyata ruangan itu adalah kamar dari para 3 psikopat bersaudara. Mereka pun mengambil jaket dan beberapa peralatan di kamar itu. Lalu kemudian mereka keluar melalui jendela yang sudah tertutup oleh salju, dan mereka harus melobangi salju itu. Dan akhirnya Sarah berhasil membuat lubang dan mereka pun keluar dari sana. Tetapi si Jenna yang masih tertinggal di belakang, dia pun harus tewas. Sekarang yang masih hidup tinggal tersisa 3 orang, yaitu Sarah, Bridget, dan Kenya. Dan mereka pun langsung berlari dari sana. Tetapi pengejaran tidak berhenti sampai di sana. Three Brothers menggunakan motor salju milik para remaja itu, mengejar para ciwi-ciwi ini. Si Bridget pun harus tertangkap oleh si One Eye. Lalu kemudian tubuhnya langsung digiling menggunakan ban motor itu, hingga akhirnya dia pun tewas. Ketika keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan si Lauren yang tadinya ingin mencari bantuan kepada polisi. Ternyata dia tidak sanggup dan mati membeku di tengah hutan. Sedangkan si Kenya dan Sarah, mereka masih dikejar oleh para psikopat itu, hingga akhirnya mereka berhasil merebut motor saljunya. Dan mereka pun berhasil pergi dan selamat dari sana. Ending yang sangat membahagiakan. Udahlah, saya kecewa sama endingnya. Mereka malah mati karena ketololan mereka sendiri. Udah enak-enak selamat dari kejaran psikopat, mereka malah mati konyol akibat melewati pagar yang ada kawatnya. Ya udah teman-teman ya, mungkin sampai sini aja. Memang ending film Wrong Turn yang keempat ini agak sedikit suram. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.